lawan 1000. Oh enggak, 1 lawan 1000 terlalu banyak ya. Ya 10 lawan 90, 1 lawan 9. 3 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin itu, atau permintaan. Yang pertama, menghadirkan kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tidak perlu berpolemik tentang keabsahan kitab ini. Tidak perlu berpolemik tentang ini benar Ar-Razi apa enggak. Tidak penting itu sudah. Tapi minta yang lebih tua dari kitab ini. Yang isinya adalah satu, bahwasanya Ahmad itu punya anak yang bernama Abdullah. Itu dulu satu. Yang kedua, bahwasanya Abdullah itu adalah Ubaid yang disebut oleh Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakrani dalam kitabnya Al-Burqa Al-Muthiqah. Yang ketiga, bahwasanya Abdullah ini atau Ubaid ya, punya anak bernama Ibnu Jadid, dan Jadid punya saudara Alwi dan Basri. Artinya apa? Bahwasanya Alwi itu benar-benar putra dari Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Ja'fari sampai ke Rasulullah SAW lewat jalur Ja'far dan Sayyidina Ali ke atas. Nah, itu 3 pertanyaan itu. Saya prediksi tidak akan pernah terjawab 3 pertanyaan itu, atau kemungkinan terjawabnya 10% dari 90% tidak mungkin. Kenapa? Yang pertama karena Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakrani ini adalah ulama sekaligus aulia. Artinya bukan hanya pengetahuan secara zahir tapi secara batin. Ketika menuliskan nasabnya, ketika mau mengisbat bahwa ada jalur tersambung dengan Ahmad, ya, yaitu Ahmad bin Isa, itu merujuknya kepada kitab Al-Janadi. Artinya sudah tidak ada yang lebih tua dari kitab Al-Janadi. Itu versi Habib Abu Bakar Asy-Syakrani atau Ali bin Abu Bakar Asy-Syakrani. Kalau misalnya kemudian ada ya Gus Rumail atau siapa yang bisa membuktikan, berarti sebetulnya membantah atau mengkoreksi Habib itu sendiri. Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakrani. Beliau mengatakan yang ada itu awalan. Tahu awalan nggak? Pertama kali. Itu adanya di kitab Al-Janadi yang paling tua. Makanya Kiai Haji Imaduddin itu fix memberikan jarak. Tidak boleh lebih mudah dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dalam rangka menolak Al-Janadi ini karena dianggap tidak masuk kepada sekunder. Padahal sebetulnya Kiai Haji Imaduddin itu sudah memberikan opsi primer atau sekunder. Kalau primer malah berat, harus yang sezaman. Kalau itu saya malah sampai bilang hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Unta bisa masuk lubang jarum pun nggak akan ketemu kitab yang sezaman dengan Ahmad, menulis adanya Ahmad ada yang bernama Ubaid atau Ubaidillah, lalu Ubaidillah punya anak bernama Alwi. Kalau yang sezaman kitabnya itu. Ya entah karena sudah nggak tercetak, entah termasuk kepada kitab yang mungkin hilang, namanya hilangan sudah tidak ada, atau entah apapun, tetapi itu sangat kecil kemungkinannya. Kecil sekali. Kalau kita sebut ada mustahil akli itu yang secara hukum akal tidak mungkin terjadi. Seperti kamu hidup sekaligus mati, tidak mungkin terjadi. Itu namanya mustahil akli. Sekaligus kamu bisa di luar rumah sekaligus di dalam rumah. Satu rumah maksudnya, lain kalau rumahnya lainnya. Kamu bisa di dalam ruangan ini sekaligus di luar. Itu tidak mungkin, mustahil akli namanya. Kalau kamu tidak di luar rumah, tidak di dalam ruangan, pasti kamu di luar ruangan ini. Itu namanya wajib akli. Kalau pakai hukum seperti itu, mungkin saja masih bisa. Artinya tidak semustahil itu. Tapi ada di bawahnya mustahil akli, yaitu mustahil adi, secara kebiasaan. Ada hal-hal yang biasanya tidak bisa. Nah, mungkin masuknya di situ. Artinya kalau ketemu itu ajaib. Ajaib. Ya, unta masuk ke lubang jarum itu ajaib, bukan akli ya. Kenapa? Karena kalau secara akli bukan tidak mungkin untanya mengecil atau lubang jarumnya membesar, kan begitu ya. Jadi biar kamu paham. Kapan kita membahasakan sesuatu yang sulit terjadi, kalau dalam balaghah itu mungkin masuknya taroji, sesuatu yang bisa terjadi tapi saking tidak masuk akalnya atau saking sulitnya terwujud sampai-sampai dianggap tamanni, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, dari 3 poin ini masuk poin yang kedua, bahwasanya Ubaid itu adalah benar Abdullah. Apa korelasinya atau apa pembuktiannya? Ya, bahwasanya benar Abdullah itu punya 3 anak itu, yaitu Jadid, Bisri, dan Alwi. Jadi kalau Abdullah itu ternyata putranya 3, yaitu Jadid, Alwi, dan Basri. Artinya poin ketiga dari Kiai Imad itu kan memastikan bahwa Alwi itu saudaranya Jadid, saudara seayah toh, dan juga saudaranya Basri. Artinya
Abdullah yang disebut ini di kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sekaligus profilingnya juga ditetapkan dia punya anak 3. Atau punya anak yang salah satunya adalah Alwi. Kalau yang diangkat-angkat ini punya anak namanya Jadid, berarti Jadid saudaranya Alwi. Ketika kita menuntut harus ada keterangan Jadid saudaranya Alwi, berarti kan bahwasanya Abdullah ini punya anak bernama Alwi juga. Bahkan lebih lengkap dengan Basri. Cari kitab yang sezaman. Anda baca dalam kitab-kitab tentang nasab Sadah Ba'alawi, ketika menjelaskan nasabnya Jadid siapa saja ke bawah, nasabnya Alwi siapa saja ke bawah, nasabnya Basri siapa saja ke bawah, itu tidak pernah ada sumber dari kitab yang memang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bisa Anda buktikan, cari di kitab nasab Sadah Ba'alawi manapun, tidak akan pernah ada sumber yang lebih tua dari Al-Janadi. Lalu Gus Rumail mau mencoba mencari celah. Celahnya dari mana? Menarik satu nama, yaitu Ali. Karena kebetulan ini adalah seorang muhaddis. Abu Hasan Ali, al-muhaddis al-hafid. Sehingga ini menjadi mata rantai periwayatan hadis. Termasuk dalam manuskrip Sunan Tirmidzi, termasuk juga dalam hadis Sahih Muslim, juga ada mata rantainya yang berjalur kepada Ali ini. Bahkan sanad hadis arba'innya ya, Sayyid Al-Fadani juga ada orang ini. Bahkan juga termasuk dari sanad musalsal hadisnya Ibnu Hajar ada orang ini. Tetapi dalam kitab-kitab hadis ketika bicara sanad itu tidak menyebut silsilahnya sampai atas. Mentok-mentok sampai bin Jadid, itu pun Jadid Sani. Di mana dari Jadid Sani ke Abdullah itu masih ada 5 tingkat. Dan yang menyambungkan Jadid Sani kepada Abdullah itu ya Al-Janadi itu yang paling tua. Lalu coba digiring dengan ketika orang menyebut Syarif, ketika orang menyebut Ali kan Syarif. 606 sudah disebut Syarif. Berarti kan keturunan Rasulullah. Al-Husaini, jalur Sayyidina Husain. Iya, tapi apakah keturunan Rasulullah hanya dari Abdullah bin Ahmad? Nah, kan itu pertanyaannya. Kan bisa saja dari jalur yang lain. Toh mereka tidak mengisbat, tidak menyebutkan ini dari Abdullah bin Ahmad. Memanggil Syarif tanpa menyebut dari Abdullah bin Ahmad. Nanti, ya kan itu bisa diambilkan dari Al-Janadi. Kan yang ditanya yang lebih tua. Itu ya, itu polemiknya di situ. Ya, bisa kamu buktikan lah. Sejauh mana mereka berdebat, mesti di situ muter-muternya. Bolak-baliknya di situ. Ya. Kecuali misalnya nanti di pertemuan terakhirnya Gus Rumail itu menemukan kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah bahwa Abdullah itu punya anak yang bernama, bahwa Abdullah ini putra Ahmad. Itu berarti terjawab satu lah setidaknya. Walaupun ini sudah agak mengherankan luar biasa, berarti sudah menemukan data yang tidak diketahui oleh Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakron. Nah, itu saya kira agak mustahil. Walaupun ya bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena berkaca kepada Ibnu Hajar, katanya kan dulu Ibnu Hajar pernah menemukan manuskrip yang tidak ditemukan oleh ulama-ulama sebelumnya tentang nasnya atau tulisannya Imam Syafi'i. Ya mungkin saja, tapi itu kan Ibnu Hajar, Pak. Ya mungkin menyamakan ini bisa saja. Mungkin, makanya saya bilang bukan tidak mungkin. Mungkin cuma berapa persen? Ya 10% maksimal. Jadi begitu. Kalau misalnya ini ketemu dan Kiai Haji Imaduddin Taslim, saya berharap ya, kalian itu jangan masih ngotot-ngotot tes DNA. Tes DNA jangan. Hargai. Pertarungan ilmu ini harus dihargai. Kalau ujung-ujungnya ngotot-ngotot tes DNA, ya sudah, nggak usah bicara kitab. Kenapa saya sangat berhati-hati dan menahan diri untuk bicara masalah DNA? Karena saya tidak pakar DNA. Dan DNA tidak bisa saya cari di kitab. Sesederhana itulah ya. Saya ingatkan, bedakan antara kamu bicara ilmiah kitab dengan kamu bicara DNA. Kenapa? Karena kalau kita bicara kitab, saya bisa baca kitabnya. Ketika orang baca kitab, saya bisa telaah. Walaupun bukan bisa paham, ya enggak. Tapi ya ini kan ilmu yang sederhana kalau dalam masalah ini. Toh cuma baca tentang orang ini siapa, anaknya itu siapa, anaknya. Kamu ngerti bahasa Arab ya bisa. Toh coba membaca kitab-kitab seperti itu. Makanya saya tidak pernah bicara membatalkan nasab orang. Karena saya bukan ulama nasab. Saya ikut saja. Ya saya baca ulama. Ada yang mengatakan, bahkan pakar nasab mengatakan itu sahih. Ya saya ikut pakar nasab. Gitu ya. Saya ikut an-nasabah. Itu ya, saya ikut ulama nasab dalam masalah sah dan tidak sahnya nasab. Tapi saya sangat menghargai ketika ada orang yang mencari keabsahan nasab dengan kitab, membongkar-bongkar kitab. Nah,
Kira-kira begitu. Masalah lalu membuat standar kalau tidak ketemu kitabnya tidak sah, itu masalah lain. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, fakta tidak ada kitabnya. Mungkin bisa merupakan sesuatu yang disepakati semua orang, tapi kesimpulan dari tidak